Nah, pada bulan Mei tanggal 9, Ishida ini rupanya akur lagi dengan istrinya. Dia rujuk lagi. Begitu mendengar kabar itu ya, si Abe ini marah. Dia ngancem ke si Ishida ini. Lo ngapain balik lagi sama istri lo? Lo macem-macem gua bunuh lo. Jadi si Abe ini sempat mengancam si Ishida itu begitu. Kemudian dua sejoli ini ya mengatur rencana untuk berhubungan terlarang lagi itu pada tanggal 11 Mei. Jadi untuk mempersiapkan pertemuan ini ya pada tanggal 11 itu, si Sada membeli sebuah pisau dapur. Dia nyiapin pisau itu. Entah buat apa gitu ya. Hingga pada saatnya tiba nih tanggal 11 mereka ketemuan di sebuah hotel. Kemudian di pertemuan ini ya, begitu mereka udah di dalam kamar, si Sada ini mengancam lagi si Ishida. Dia sambil mengancam, sambil menempelkan pisau ini ke kemaluan dari Ishida. Lo balik lagi sama istri lu, gua potong itu loh, gitu kata si Sada ini kan. Cuman pada waktu itu si Ishida ya biar nggak terjadi apa-apa yang nggak diinginkan mungkin ya, dia berjanji aja gitu. Enggak, gua nggak bakal balik lagi deh sama istri gua, nggak bakal, gua janji gitu. Nah, akhirnya mereka pun melakukan hubungan seperti biasa. Jadi di hubungan ini si Sada ini mulai aneh gitu. Jadi maksudnya dia itu ngikat tangannya si Ishida ke tempat tidur, ngikat kakinya si Ishida ke tempat tidur. Jadi begini, udah gitu lehernya diikat nih si Ishida pakai tali yang buat ngikat ini pinggang kimono itu kan. Jadi seolah-olah gayanya mau ngebunuh kayak gitu sambil menunjukkan wajah-wajah sadis mengancam gitu kan. Cuman konyolnya nih si Ishida itu menganggap itu adalah bukan ancaman tersembunyi gitu loh. Dia menganggap itu adalah permainan seks yang luar biasa dari si Sada gitu. Jadi dia si Sadanya serius gitu kan, ngancem mau si Ishidanya terus kanani kayak gitu kali. Pokoknya gitulah. Jadi akhirnya lucu aja gitu ya. Kemudian setelah kejadian tanggal 11 Mei itu ya, hari berlangsung seperti biasa. Sampai ternyata si Sada ini mengetahui bahwa ancamannya kepada Ishida selama ini itu ternyata dianggap angin lalu. Ishida kembali rujuk dengan istrinya lagi. Itu si Sada langsung mendengar tuh, gua habisin lo Ishida, awas lo. Itu udah kesalnya udah luar biasa. Dia ini akhirnya mengatur pertemuan dengan Ishida untuk melakukan hal yang seperti biasa. Dia atur pada tanggal 18 Mei di sebuah penginapan. Jadi pada saat mengajak si Ishida ini ya biasa aja ya, dia tidak menunjukkan ekspresi marah atau dendam atau gimana, enggak gitu kan. Dia biasa aja. Bang, ayo seperti biasa nih tanggal 18 gua udah nggak kuat nih gitu kan, tanggal 18 kita ketemuan lagi gitu. Si Ishida kan iya aja, oke katanya. Akhirnya mereka menginap di sebuah penginapan pada tanggal 18 Mei. Pada saat itu jadi itu terjadi malam hari ya, tepatnya sekitar jam 2 dini hari itu kejadiannya ini. Di penginapan itu Ishida akhirnya menghembuskan napasnya yang terakhir. Jadi setelah melakukan hubungan terlarang, Ishida tertidur, si Sada pura-pura tertidur. Mereka tertidur sampai nyenyak hingga jam 2 dini hari. Sada bangun, kemudian mengambil pisau dapur yang waktu itu dibelinya dan sudah dipersiapkan. Pertama-tama dia mencekik itu lehernya si Ishida. Dia cekik sampai ke mati itu Ishida. Cuman kok ya kuat banget ya. Maksudnya gini loh, dia itu kan cowok ya si Ishida itu. Jadi pada saat dicekik
dicekik itu mestinya kan sempat sadar gitu ya, sadar terus ngelawan gitu loh. Tapi ini enggak, jadi dia dicekik itu sampai ke mati ya. Berarti tenaganya si Sada ini kuat banget. Memang kalau orang lagi emosi atau lagi lagi ketakutan gitu ya, kadang itu tenaga memang bisa berlipat ganda gitu ya. Itu mungkin terjadi pada si Sada ini. Jadi dia saking marahnya ini kepada Ishida, dia cekik, itu sampai kuat banget hingga si Ishida ini tidak bisa melawan dan kemudian meninggal. Setelah Ishida meninggal, jadi peristiwanya nggak berhenti di situ aja ya. Si Sada ini mengambil pisau dapur Z yang tadi itu, dia potong kejantanan dari Ishida ini, dipotong, dipotong dari pangkalnya itu. Begitu udah dipotong, langsung dia bungkus pakai majalah, kertas majalah itu dia bungkus, dia taruh. Setelah itu Sada ini menuliskan nama dia. Jadi dia nulis Sada Abe, diukir di tangan kiri mayat dari Ishida. Wah, ditulis. Udah gitu dia juga menulis pesan dalam bahasa Jepang tentunya ya, di paha dari Ishida. Setelah itu pagi hari pada pukul 8 pagi dia pun meninggalkan kamar dan berpesan kepada petugas hotel ini, penginapan. Dia bilang, Ishida masih di kamar, jangan ada yang ganggu, udah biarin aja. Dia pun pergi meninggalkan penginapan. Keesokan harinya pada tanggal 19 Mei, Sada ini menjalani aktivitasnya seperti biasa. Mungkin dia berusaha menghibur diri sendiri gitu ya dari perbuatannya tadi malam gitu. Jadi dia belanja-belanja, dia nonton gitu sendirian gitu. Sampai keesokan harinya pada tanggal 20 Mei dia sempat menginap di sebuah hotel di Shinagawa. Jadi rupanya pasca pembunuhan itu ya, si Sada ini terus dibayangi perasaan bersalah atau perasaan ketakutan gitu. Dia menghibur diri tadi segala macam kan, sampai seminggu kemudian itu dia sempat berniat mau bunuh diri karena udah nggak kuat dengan perasaan yang menghantuinya setiap hari. Selama di Shinagawa itu ya, si Sada ini menggunakan nama-nama samaran gitu. Jadi kalau dia mau masuk bioskop, dia itu pakai nama samaran ini. Kalau mau masuk tempat hiburan, dia pakai nama samaran lain gitu. Sampai akhirnya kerjaan dia yang ganti-ganti nama itu dicurigai oleh kepolisian. Kepolisian pun mendatangi rumah si Sada. Jadi dia didatangi polisi karena masalah dari nama samaran itu gitu. Polisi menganggap Sada ini telah membohongi masyarakat umum. Mungkin kasusnya seperti itu ya. Cuman ini rada aneh guys. Jadi Sada itu mengaku tiba-tiba ke polisi bahwa nama asli saya adalah Sada Abe. Polisi kan kaget langsung. Wah, Sada Abe. Sada Abe kan yang ngebunuh si Ishida waktu di hotel. Jadi rupanya waktu lagi affair ya si Abe Sada sama si Ishida ini, dia menggunakan nama aslinya. Jadi tertulis bahwa Sada Abe dan Ishida, dan Ishida ini kan meninggal gitu kan. Hingga polisi tahu bahwa pembunuhnya itu adalah seorang perempuan bernama Sada Abe. Diperkuat lagi, memang di mayat dari Ishida ini kan di lengan kiri ada tulisan nama Sada Abe gitu. Nah, pada saat peristiwa penangkapan Sada oleh polisi itu yang menyangkut soal pemalsuan identitas ya, itu Sada Abe kan ngaku, gue bernama Sada Abe. Cuman pada saat itu Sada itu dilihat polisi sebagai seorang wanita yang lemah, wanita yang biasa aja gitu loh. Oh, gak mungkin kamu Sada Abe yang membunuh si Ishida itu. Karena Ishida kan laki-laki gitu istilahnya ya, bisa dibunuh oleh wanita selemah ini gitu. Nah, lucunya lagi, Sada Abe ini masuk ke dalam rumah. Pak, tunggu sebentar, saya masuk rumah dulu. Dia masuk rumah, ngambil sebuah bungkusan. Kalau Bapak nggak percaya saya adalah Sada Abe,
Kemudian ini apa Pak? Dia menunjukkan bungkusan itu ke polisi. Polisi ngebuka, itu adalah sebuah alat kelamin yang sudah mulai membusuk. Jadi Sada AB bilang ini adalah alat kelamin dari Isida, laki-laki yang saya bunuh. Kemudian kan polisi ini kaget ya. Ternyata benar wanita yang di depannya yang tampak lemah ini adalah Sada AB. Kemudian polisi pun nanya, pada saat itu dia nanya kan, "Hah, kamu buat apa ini bawa-bawa alat kelamin dari Isida?" Si Sada ini dengan wajah yang wajah yang tanpa ekspresi gitu. Dia menjawab, "Aku harus membawa kenang-kenangan dari orang yang sangat kucintai. Aku tidak mungkin membawa kepalanya atau tubuhnya kemana-mana. Jadi aku membawa ini sebagai kenang-kenangan untuk selamanya." Mendengar jawaban itu polisi kaget, teranyak ya. Kemudian polisi bertanya lagi, "Terus kalau kamu begitu mencintainya, kenapa kamu membunuh Isida?" Si Sada ini kembali menjawab, "Aku sangat mencintai Isida. Tapi kami itu bukan suami istri. Kami selamanya tidak akan bisa bersatu. Dia akan terus berada di pelukan wanita lain. Dia akan terus berada di pelukan istrinya. Jadi daripada aku sakit hati untuk selamanya dan melihat dia bersama orang lain, lebih baik dia kubunuh. Jadi tidak ada lagi wanita lain yang akan menyentuh cintaku ini." Itu alasan si Sada AB. Hingga kemudian Sada pun langsung digiring ke kantor polisi dan dijebloskan ke penjara. Kemudian pada tanggal 25 November tahun 1936, Sada pun diadili. Hingga dia dikasih tuduhan pembunuhan tingkat kedua dan pemutilasian. Dia dijatuhi hukuman selama 5 tahun. Hingga kemudian dia dibebaskan pada tahun 1941, tepatnya pada bulan Mei. Setelah bebas dari penjara, Sada ini rupanya kelakuannya nggak berubah ya. Jadi dia tetap melacurkan diri dan dia tetap memalsukan identitasnya. Dia tetap menjadi simpanan seorang yang kaya. Cuman gak lama itu kemudian identitasnya pun terbongkar lagi. Hingga sampai akhirnya ya, setelah banyak peristiwa yang menimpa Sada ini, begitu juga dari pemberitaan-pemberitaan media lokal di Tokyo dan di Jepang gitu, nama Sada AB pun jadi terkenal ya. Sampai ada penulis buku itu mewawancarai khusus tentang kisah hidupnya. Terus si Sada AB sendiri dia sempat menulis autobiografi tentang kehidupannya. Itu diterbitkan pada tahun 1948. Jadi pokoknya dia jadi terkenal gitu akhirnya. Hingga pada tahun 1952 si Sada ini pun sempat bekerja di sebuah pub ya yang berada di Tokyo. Dia bekerja selama hampir sekitar 20 tahun. Cuman dia rupanya bekerjanya udah jadi wanita baik-baik gitu ya, karena terbukti dia itu sering mendapatkan penghargaan dari asosiasi restoran yang berada di Tokyo sebagai seorang karyawan teladan. Selama dia bekerja di Tokyo selama 20 tahun ini, Sada ini menjalani kehidupan yang sederhana. Waktu kemudian berlalu sampai tahun 1969. Ada seorang penulis dokumenter ya, atau penulis biografi orang-orang terkenal ini mengangkat nama dari Sada AB. Dia pun dengan dokumenter itu namanya pun semakin lambung, dan bahkan ada yang mencari-cari dia untuk menjadi seorang bintang film ya, untuk mengangkat kisahnya ini. Jadi produser ini sempat mencari keberadaan Sada AB ini untuk dijadikan bintang film ya, cuman gak ketemu-ketemu. Akhirnya pada tahun 1970 ada orang yang menemukan keberadaan Sada AB. Jadi dia sempat hilang 1 tahun tuh ya. Ternyata dia selama ini berada di biara khusus wanita.
Jadi rupanya seorang Sada Abe, wanita yang kehidupannya itu penuh dengan intrik-intrik duniawi gitu ya, sampai melakukan kejahatan pembunuhan, itu telah bertobat di sebuah biara kecil di sudut kota Tokyo. Hingga setahun kemudian, tepatnya tahun 1971, Sada Abe pun meninggal. Dia meninggal dengan tenang dan ditemani oleh teman-teman biarawatinya. Dia meninggal pada usia 66 tahun. Demikianlah kisah dari wanita Jepang ini ya, Sada Abe, yang kemungkinan ada hal-hal yang bisa kita ambil gitu ya dari pengalaman dia gitu. Mungkin segitu dulu kisah untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Thank you and see you.